Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengabarkan tentang sudah diputuskannya bantuan sosial yang akan mulai dicairkan di bulan Juli ini. Lalu bagaimana dengan BSU? Yang pertama ini yang belum mencairkan. Lalu yang kedua, akankah ada BSU tahap kedua? Ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, di hari Kamis kemarin pemerintah sepakat bahwa bansos akan diberikan lagi. Ini adalah kepastian terkait dengan pemberian bansos untuk bulan Juli. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah sepakat bantuan sosial akan diberikan lagi untuk masyarakat. Yang disampaikan dalam konferensi pers virtual tentang kebijakan PPKM darurat di hari Kamis malam. Jadi kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Tadi Bu Mensos, Bu Menkyu, Pak Gubernur BI, dan beberapa rekan lain telah bertemu dan kami sepakat ini semua kita bantu lagi, ujar Pak Luhut. Beliau mengungkapkan penyaluran kembali bansos bertujuan meringankan beban masyarakat. Luhut pun mengakui bahwa pemerintah sebelumnya telah memprediksi bahwa setelah kondisi kenaikan kasus COVID-19 kembali melonjak setelah pertengahan 2021. Ini supaya penderitaan mereka tidak bertambah-tambah. Penting diketahui perintah Presiden jelas, jangan sampai rakyat menderita berkelanjutan. Karena tadi kita sudah rapat mengenai bansos ini imbuhnya. Nah, terkait dengan bansos ini ya diberlakukan setelah pemerintah resmi akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Beberapa batasan tersebut diatur antara lain mewajibkan sektor non-esensial menerapkan 100% kerja di rumah dan serta menutup mal dan pusat perbelanjaan. Kebijakan yang diberikan ini adalah untuk adapun bantuan yang akan mulai digulirkan serta cara mencek penerimanya. Antara lain, ini disampaikan ada 5 bantuan yang akan dicairkan di bulan Juli ini yang akan menyasar ke banyak lapisan masyarakat. Penyaluran bantuan yang cair bulan Juli juga masih sama seperti waktu-waktu sebelumnya. Jadi merilis pernyataan ini maka bisa dikatakan akan ada 5 bantuan yang digulirkan kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah bantuan PKH. Bantuan langsung tunai program Keluarga Harapan dijadwalkan cair pada bulan Juli 2021. Ini adalah bantuan yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kesehatan ibu hamil, anak usia 0 sampai 6 tahun, lansia hingga penyandang disabilitas. Nominal bantuan yang diberikan seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah 900.000 hingga 3 juta per bulan. Nah, syaratnya adalah menggunakan kartu tanda penduduk dan penerima dapat mencek di https://cekbansos.kemensos.go.id. Lalu yang kedua adalah bantuan BPNT. Ini bantuan yang akan dicairkan pada Juli ini juga adalah bantuan pangan non tunai. Bantuan yang dikelola Kemensos ini berbentuk bahan pangan senilai 200.000. Penyaluran BPNT ini rutin diberikan setiap bulan selama setahun. Jadi totalnya adalah 2,4 juta. Yang mana keluarga penerima manfaat adalah yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial Kemensos. Untuk melakukan pengecekan dapat dilakukan melalui dtks.kemensos.go.id atau https://cekbansos.kemensos.go.id. Yang ketiga yang akan diberikan adalah bantuan sosial tunai atau BST. Nah, seperti namanya, dana BST dikelola oleh Kemensos juga yang besarannya adalah 300.000. Tahap pertama selesai pada April 2021 lalu. Namun untuk tahap berikutnya direncanakan akan dimulai cair di Juli ini. Mekanisme pengecekan BST dapat dilihat Bapak Ibu sekalian penerimanya di cekbansos.six.kemensos.go.id atau bisa juga di https://dtks.kemensos.go.id. Yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah BLT dana desa. Ini biasanya memang pengelolanya adalah pemerintah desa. Bantuan pemerintah yang akan cair bulan Juli selanjutnya adalah bersumber dari dana desa, yang mana nominal BLT dana desa ini adalah 300.000 per KPM. Daftar penerima BLT dana desa juga dapat dibuka melalui https://sit.kemendesa.go.id. Dan yang terakhir adalah BLT UMKM atau Banpres BPUM. Nah, bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah akan kembali mendapatkan bantuan produktif untuk usaha mikro. Bantuan yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia juga akan diberikan untuk membantu para pelaku usaha kecil. Besaran BLT UMKM yang akan cair pada Juli adalah sebesar 1,2 juta. Untuk mengetahui penyalurannya, Bapak Ibu sekalian bisa buka https://eform.bri.co.id/BPUM. Itulah beberapa bantuan yang akan cair di mulai bulan Juli ini ya. Lalu bagaimana dengan
BSU. Terkait dengan BSU ini, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik Kemendikbudristek, Pak Abdul Kahar mengatakan data calon penerima BSU diambil dari data per 30 Juni 2020. Kemudian dipadankan dengan data penerima bantuan sosial pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan sehingga menghindari tumpang tindih penyaluran. Nah, memang bagi Bapak Ibu non-PNS yang ikut prakerja maka tidak diberikan BSU ini. Adapun cara mengetahui penerima BSU itu adalah login ke infogtk.kemendikbud.go.id. Di sana diberikan syarat-syarat yang harus dibawa ke bank, kemudian surat SPTJM yang bisa di-print. Nah, ini terutamanya kepada Bapak Ibu yang mendapat BSU tahap pertama, namun sampai melampaui 30 Juni belum mencairkannya, seperti data yang disampaikan oleh Kemendikbud. Untuk pencairan BSU tahap 1 itu sebenarnya paling tinggi realisasi adalah di Bali, kemudian terendah itu adalah di Papua dan Maluku. Nah, barangkali salah satu kendalanya yang juga banyak disampaikan oleh rekan-rekan guru non-PNS adalah tidak tersampaikannya informasi kepada guru yang bersangkutan, apalagi terkendala tentang jaringan internet. Nah, itu barangkali. Lalu dalam kesempatan yang sama Pak Kahar menyatakan bahwa bagi Bapak Ibu penerima BSU tahap 1 yang belum mencairkan hingga 30 Juni, maka dananya akan kembali ditarik ke pusat. Lalu bagaimana dengan kabar BSU tahap 2? Pak Kahar menyatakan jika pihaknya belum ada rencana melanjutkan pemberian BSU untuk guru honorer dan tenaga kependidikan di tahun 2021. Meski begitu, pemerintah katanya tidak menutup kemungkinan jika situasi keuangan negara memungkinkan. Ya, ini juga kalau Bapak Ibu ingat sama seperti halnya BSU tahap 1 di tahun 2020 lalu. Pada awalnya anggaran itu memang tidak disediakan oleh pemerintah. Namun karena dana dari BPJS Ketenagakerjaan ada dikembalikan ke negara sebesar kurang lebih 2 triliun, itulah kemudian dikelola untuk diberikan sebagai BSU. Nah, dalam hal ini untuk tahap BSU 2 ini bergantung pada sisa anggaran yang dipergunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kuncinya di situ. Kalau ada sisa dan mengembalikan ke negara, maka kemungkinan Bapak Ibu sekalian bisa menerima BSU tahap 2. Bila ada BSU tahap 2, bisa dipastikan BSU tahap 1 bagi Bapak Ibu penerima yang belum mencairkan juga akan pasti dicairkan kembali secara bersamaan. Nah, dilanjutkan di tahun 2021 memang belum teranggarkan, tahun 2020 lalu sebenarnya juga tidak dianggarkan. Tapi karena kondisinya COVID darurat, kita memperoleh dana untuk membiayai 2.034 juta penerima imbuhnya. Nah, dan ada juga ini informasi dari sahabat guru ini berkomentar, apesnya yang ikut prakerja seperti saya terakhir di Desember 2020 nggak dapat BSU dan sekarang keluar lagi yang kedua. Nah, ini adalah sebuah tanda. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, walau tidak dianggarkan karena memang guru non-PNS juga salah satu masyarakat yang terdampak pengaruh COVID-19 yang mana pendapatannya masih dikategorikan di bawah kelas menengah. Nah, barangkali ini informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.